إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Seorang ulama pernah bertanya kepada saudaranya, apakah engkau siap jika engkau meninggal dalam keadaanmu seperti ini? Dia menjawab tidak. Apakah ada tempat beramal selain dunia? Dia bilang tidak ada. Apakah engkau memiliki dua nyawa sehingga engkau ketika kehilangan nyawa masih bisa pakai satu lagi? Kata beliau tidak, satu nyawa. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada kita, tentu mungkin terutama kami menjawab dengan jawaban yang sama. Kita belum siap. Padahal kematian bisa datang setiap saat. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, di antara nikmat yang agung adalah ketika Allah Ta'ala dengan penuh kelembutan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk beramal saleh. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada saudaranya, Allah akan memanfaatkannya. Kata para sahabat, wa kaifa yasta'miluhu? Bagaimana cara Allah memanfaatkan hambanya? Kata Nabi SAW, yuwaffiqhu li'amalin salih qabla al-maut. Dia memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, inilah nikmat yang besar. Tidakkah kita merasakan betapa nikmat dari Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba yang beribadah hari ini, saat ini. Kita beribadah, sujud kepada Rabb yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk mendatangi tempat-tempat beribadah, tunduk, patuh hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bandingkan dengan orang yang hari ini kita mendapati ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin dan sebagainya, dan mereka adalah mayoritas penduduk bumi ini. Maka ya akhwa a'azzani Allah wa iyyakum, adalah sebuah nikmat jika Allah Ta'ala menyiapkan suatu waktu, kesempatan yang di dalamnya Allah Ta'ala siapkan kesempatan dan waktu itu untuk beramal saleh, untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah tiapkan ampunan yang melimpah di waktu itu. Dan itu adalah bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan datang kepada kita. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jika Allah Ta'ala memberikan nikmat ini kepada kita, yakinlah saudaraku bahwa ini adalah nikmat, ini adalah rahmat yang penuh lembut kepada kita, agar kita bisa beribadah di dalamnya. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. 11 bulan kita bergelimangan dosa dan maksiat. Dengan 1 bulan Allah siapkan pengampunan yang melimpah. Allah membebaskan hamba-hambanya yang dia kehendaki di bulan Ramadan. Allah Ta'ala menyiapkan waktu dan tempat ini untuk kita,
agar kita bisa bertaqarrub, beramal saleh. Karena hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, 11 bulan lamanya kita dipenjara oleh hawa nafsu. Kesibukan dunia begitu menghalangi kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang penghalang itu Allah singkirkan, yaitu di bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama mengatakan Ramadan laksana Nabi Yusuf terhadap 11 saudaranya. Apa kata Nabi Yusuf terhadap 11 saudaranya? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada dendam kepada kalian hari ini. Allah mengampuni kalian. Dialah yang penyayang di antara yang paling penyayang. Bulan Ramadan ibarat datangnya Nabi Yusuf bagi 11 saudaranya, bahkan bagi ayahnya. Ketika Nabi Yusuf memerintahkan untuk membawakan bajunya untuk menjemput ayahnya, belum sampai rombongan ini kepada Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam sudah merasakan aroma Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yakub? Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula tufannidun. Kata beliau, ketika pasukan itu sudah berangkat dari Mesir menuju Palestina, di tengah jalan Nabi Yakub merasakan wangi Nabi Yusuf. Apa kata beliau? Aku merasakan wangi Nabi Yusuf. Seandainya kalian tidak menganggapku lemah akal. Ramadan bagi orang-orang yang memiliki hati, memiliki mata hati, akan merasakan gelora rindu terhadap bulan ini. Bagaimana tidak kita gembira, jemaah? Bukankah Nabi SAW menggembirakan kita? Kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftarada alaihi siyamahu, Allah Ta'ala menyiapkan atau mewajibkan puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jinan, pintu-pintu surga di dalamnya dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan dari malam itu, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Saudaraku, rasakan kegembiraan ini. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kaifa la yubasysyarul mu'min? Bagaimana orang beriman tidak gembira bi fathi abwabil jannah, dengan dibukanya pintu surga, ya ikhwan. Kaifa la yubasysyarul mudhnib? Bagaimana pendosa? Kita ini semua pendosa tidak gembira bi ghalqi abwabil jahim, dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kita semua 11 bulan berlumuran dosa dan maksiat. Tapi dengan penuh rahmat, kasih sayang dan kedermawanan ilahi, Allah Ta'ala sampaikan kita di suatu bulan yang Allah akan bebaskan kita dari semua kesalahan itu. Hanya 1 bulan, ayyaman ma'dudat. Kata Allah, hari-harinya berbilang. Tapi bisa mengalahkan 11 bulan. Wa kaifa la yubasysyarul aqil? Bagaimana seorang yang berakal tidak bergembira? Bi waqtin tughallu fihi syayatin, di waktu di mana setan-setan dibelenggu. Musuh terbesar kita dilemahkan, dipenjara oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada zaman yang menyerupai zaman seperti ini. Maka ada suatu sahabat yang pernah bermimpi, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, pernah mengatakan ada 2 orang masuk Islam dengan waktu yang sama dari suku Bali. Kemudian setelah mereka masuk Islam bersama-sama, yang satu siap melaksanakan Islam dengan baik, giat melaksanakan ajaran Islam, dan bahkan dia mati di medan perang, mati syahid. Setahun kemudian saudaranya yang satu meninggal. Lalu Talha bermimpi, ternyata dalam mimpi dia melihat saudaranya yang belakangan meninggal justru lebih duluan masuk surga. Dia takjub, dia heran, kok bisa? Dia tanyakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, bi ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian takjub? Awalaysa qad makatha ba'dahu sana? Bukankah dia punya 1 tahun lebih banyak umurnya? Wa adraka Ramadan fasamah, dan dia mendapatkan 1 Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Fasalla rak'atan kadza wa kadza min as-sajdah, dan dia salat beberapa banyak rakaat berupa sujud, bisa dalam setahun. Pama bainahuma abadun min bainis sama'i wal ard, kata Nabi SAW, sesungguhnya jarak antara keduanya di surga lebih dari langit dan bumi, bagaikan jarak antara langit dan bumi. Perhatikan kalimat Nabi, wa adraka Ramadan, dia mendapatkan 1 Ramadan lebih banyak dibanding saudaranya yang mati syahid. Ini menunjukkan Ramadan
adalah kesempatan, modal, nikmat bagi kita ya akhwah, untuk bisa mengangkat derajat kita, meraih keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita. Oleh karenanya Jibril datang kepada Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan rahmat bagi orang yang mendapati Ramadan, lalu dia keluar tanpa diampuni dosanya. Kul amin, kata Jibril, katakan amin ya wahai Muhammad. Lalu Nabi mengaminkan. Lihat doanya Jibril, semoga Allah Ta'ala menjauhkan rahmatnya bagi orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Lalu di bulan mana kita mau diampuni ketika nikmat, rahmat, ampunannya melimpah? Bulan mana kita mau diampuni jika kita tidak bisa mentaati Allah, tidak bisa diampuni dosanya di bulan Ramadan? Ada syair Arab mengatakan, "Idza amsar raudu mujdiban fi rabi'ihi, fa bi ayyi hinin yastaniru wa yakhsab." Kata syair ini, jika tanaman-tanamanmu kering kerontang di musim hujan, di musim mana kau berharap dia akan tumbuh bersemi? Jika di bulan Ramadan ini, wahai saudara-saudaraku sesama beriman, kalau Anda tidak bisa beribadah, tidak diampuni dosamu di bulan Ramadan, di bulan mana kau berharap ampunan itu akan datang? Di bulan mana kita bisa berharap Allah mengampuni dosa kita? Jika bulan Ramadan saja kita luput dari dosa, kita luput dari pengampunan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, siapkan dirimu menyambut musim kebaikan ini. Ini adalah musim ketaatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-matlabul a'la mawqufun husuluhu ala himmatin 'aliyah wa niyatin sahihah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua tujuan-tujuan yang indah, yang agung, yang tinggi tidak bisa dicapai kecuali dengan dua, yaitu apa? Tekad yang kuat dan niat yang benar. Sudahkah kita merasakan ada tekad yang kuat, jamaah? Jangan-jangan kita tidak merasakan gelora kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan-jangan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Tidakkah kita merasakan rindu dengan bulan Ramadan? Tidakkah kita merasakan gelora, kerinduan akan datangnya musim kebaikan ini, saudaraku? Jika tidak, minta ganti hati kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki satu nikmat, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang satu malam, kalau kira-kira kita bagi 10 jam satu malam, itu senilai dengan 83 tahun beribadah tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Hampir tidak mungkin. Tapi dengan beribadah satu malam sama. Kalau rata-rata di Indonesia malam itu 10 jam, dari jam 6 sampai jam 4 katakanlah, maka itu berarti 1 jam beribadah ekuivalen dengan 8,3 tahun kita beribadah. Subhanallah. Oleh karenanya hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita siapkan, ya. Jangan sampai kita tidak menyiapkan diri kita sehingga kita akan luput dari kesempatan terbaik ini. Lihat, ketika Nabi SAW berangkat perang Tabuk, jauh-jauh hari Nabi SAW sampaikan waktunya, bahkan tujuannya, tidak biasanya. Ini perang terakhir yang diikuti Nabi SAW. Agar para kaum muslimin bersiap, karena perjalanan panjang, pasukannya besar, pasukan Romawi. Musim itu musim kemarau yang panjang, musim paceklik, Jaisul Usra. Apa yang terjadi? Ketika hari H Nabi SAW berangkat, sebagian orang merasa lemah untuk tidak berangkat. Kenapa? Karena mereka tidak punya kejujuran, tidak punya niat yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah." Seandainya mereka punya niat untuk berperang, tentu mereka bersiap. Coba lihat. Inilah fenomena orang yang tidak pernah bersiap, tidak punya keinginan yang kuat, tidak jujur dalam dirinya. Sehingga apa kata Allah Azza wa Jalla, "Walakin karihallahum bi'athahum." Allah benci dengan keberangkatan mereka. Allahul musta'an. Allah tidak suka jika mereka beribadah. Fathabbatahum, lalu Allah lemahkan semangat mereka. Wakilak udu ma'al qa'in, dikatakan berhenti, jangan pergi, duduklah bersama dengan orang yang duduk. Mereka luput dari suatu amalan besar, berperang, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Karena mereka tidak punya kejujuran dalam niat. Lalu dia tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Lalu kemudian Allah lemahkan ketika hari H datang. Ketika kewajiban itu telah datang di depan mata, tiba-tiba dia merasa tidak sanggup untuk melakukan amalan itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala melihat kita ini tidak punya niat yang benar, tidak punya kejujuran yang benar.
Kalau Allah Ta'ala melihat kejujuran kita, Allah akan membantu kita untuk taat di bulan Ramadan. Inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Perhatikan. Barang siapa yang memberikan hartanya wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya balasan, yakni beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya ada balasan terhadap amal ini, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia untuk beribadah dengan amalan itu. Ya ikhwan, kita butuh taufik dari Allah. Ibadah Ramadan adalah ibadah-ibadah yang merupakan jamuan Allah Azza wa Jalla yang begitu berat. Namun jika kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita gelorakan semangat kerinduan dengan datangnya bulan Ramadan. Tidaklah orang menyepelekan Ramadan karena tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan ini. Ya ikhwah, a'azzani Allahu ya iyyakum, Ramadan bulan yang agung. Di antara keagungannya Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara keutamaannya Allah Ta'ala menjadikan tempat turunnya Al-Quran, bahkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kita untuk memperbaharui taubat. Karena tidaklah yang menghalangi kita kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dosa. Kenapa kita sulit berpuasa? Karena selama ini kita dipenjara oleh hawa nafsu kita. Kenapa sulit kita untuk sholat malam, sholat tarawih? Karena selama ini mata kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaharui taubat kita, saudaraku. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Dosa penyebab terbesar yang menghalangi kita merasakan lezatnya ibadah. Karena itu diantara nasihat para ulama ketika menghadapi musim-musim kebaikan adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang menghalangi kita untuk beribadah, merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lain adalah dosa-dosa kita. Satu pekan ke depan, insyaallah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada kita suatu musim kebaikan yang tidaklah ada orang yang beribadah dalamnya kecuali akan beruntung. Begitu banyak dalil-dalil Allah Ta'ala menyiapkan suatu waktu, tempat yang begitu indah, begitu mulia, begitu agung, agar kita bisa mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.